Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang keseharian aku, aktivitas aku selama kehamilan dan terlebih-lebih itu di trimester 3 ini ya. Karena saat ini aku ini tanggal 26 Juli, aku di 32 weeks sekarang usia kehamilannya. Besok itu aku akan kontrol ke dokter, tapi puji Tuhan sampai saat ini belum ada indikasi yang mengharuskan aku atau maksudnya kondisi kesehatan yang mengharuskan aku untuk lahiran sesar. Mohon doanya teman-teman, semoga karena aku juga memang pengen lahiran normal, jadi mohon doanya teman-teman semoga aku bisa lahiran normal gitu. Jadi pertama-tama aku tuh pengen menceritakan tentang keseharian aku dari bangun tidur. Pertama aku bangun pagi itu ya di sekitar jam 8, jam 9. Pokoknya suamiku bangun, Enrico bangun, aku tuh ikutan bangun. Karena kan ya dia gerasa kerusuk, terus habis itu nganterin juga karena anjing kita Cleo tuh harus banget nganterin bapaknya untuk pergi gitu. Jadi dia harus melihat bapaknya tuh pergi dari gerbang. Jadi aku ikutan bangun. Nah, di pagi itu aku sekarang nggak sarapan nasi ataupun nggak sarapan roti, enggak, aku cuma minum jus dan aku minum susu. Jadi jus yang aku minum itu ada kadang bisa jus alpukat ataupun aku bisa minum jus buah naga gitu. Jadi biasanya diganti-ganti atau satu lagi strawberry. Nah, antara tiga ini. Selanjutnya aku minum susunya itu aku minum susu kedelai ya, karena susu kedelai pun ada banyak manfaatnya untuk ibu hamil gitu. Di siang waktu aku makan siang itu aku minum kacang hijau. Oke, orang kan bilang kacang hijau itu supaya rambutnya lebat ya. Aku percaya nggak percaya nih, memang awalnya tujuan aku itu, tapi kacang hijau ini juga mengandung asam folat yang tinggi. Nah, yang terakhir minumannya itu pas abis makan malam aku minum kelapa hijau gitu, air kelapa hijau. Nah, air kelapa hijau ini aku disuruh sama mamaku. Nah, selain itu, jadi aku pengen cerita bahwa seperti kita semua kan tahu ya, kesusahan ibu, masalah utama ibu hamil itu adalah stretch marks. Dan stretch marks itu kayaknya aku baca literatur, aku nonton di YouTube berbagai obgyn ataupun midwife ataupun doula, mereka semua bilang stretch marks adalah masalah ibu hamil yang merupakan keturunan. Jadi kalau misalnya kita lihat mama kita gitu masih punya stretch marks, atau tanya aja mama waktu hamil ada stretch marksnya nggak? Terus katanya iya ya, berarti kemungkinan besar katanya nih kita bakal terkena juga. Tapi aku yakin dan percaya sekarang itu kan udah banyak banget yang namanya skincare ya. Dan skincare itu kan pasti ada manfaatnya lah di badan kita. Jadi kita bisa mencegah atau mengurangi munculnya si stretch marks ini gitu. Aku sendiri pribadi stretch marks muncul banget. Tapi puji Tuhan, aku pengen sharing aja ya, karena aku benar-benar merasa terberkati. Aku menemukan sebuah produk ini, dimana aku udah pakai sendiri, aku coba, dan stretch marksku benar-benar memudar gitu. Jadi awalnya sempat kayak aduh udah ada stretch marks lagi, aduh kok sampai hitam. Nah, sejak aku pakai produk ini sangat membantu karena dia memudarkan si stretch marks warna hitamnya ini, jadi lebih ke arah ke coklat muda gitu. Tadinya tuh kayak hitam gitu, menyeramkan. Nah, sekarang jadi coklat muda. Nah, produknya itu adalah produk Maternea. Packagingnya kayak gini. Jadi Maternea ini aku pakai 2 kali sehari. Jadi pagi-pagi itu udah aku pakai di area perut, di area payudara, dan di area bokong. Dan malam hari sebelum tidur itu setelah mandi bersih, terus habis itu aku pakein lagi di bagian-bagian perut, payudara dan bokong juga gitu. Jadi yang aku suka dari si Maternea ini, baunya tuh nggak yang kayak gimana ya, pokoknya dari pertama teksturnya nih,
Teksturnya itu kita pakai sedikit aja nih, pakai sedikit aja tuh kelihatan kan, sangat-sangat apa namanya, dia tuh melembabkan gitu loh. Kadang tuh ada kan yang minyak doang, kadang ada yang terlalu cair gitu. Kalau misalnya si Maternea ini enggak, dia tuh melembabkan banget. Jadi dia thick juga konsistensinya, dan baunya tuh nggak bikin enak gitu loh. Kayak misalnya kadang kalau kita pakai kan di perut baunya udah kayak aduh. Apalagi buat orang-orang yang, buat ibu-ibu hamil di luar sana yang merasa morning sickness-nya itu dari trimester 1 sampai trimester 3 muncul lagi. Aduh, itu pasti nggak enak banget. Karena memang aku sudah mencoba produk lain dan beberapa produk tuh baunya bau banget gitu. Sedangkan si Maternea ini enggak gitu. Jadi makanya aku suka banget memakainya. Tuh lihat deh, semakin ini masih ada tuh, masih ada. Produknya tuh bener-bener kalian tuh nggak butuh banyak-banyak guys, karena memang dia itu gimana ya, pakai sedikit tuh udah langsung bisa ke satu area tanganku bahkan. Nah, terus abis itu menurut aku hal yang paling harus diperhatikan ketika kita beli Stretch Mark products itu adalah kandungannya kan. Nah, dia punya 4 ingredients utama. Yang pertama itu ada jojoba oil, abis itu ada vitamin E, vitamin C, terus abis itu ada almond oil. Nah aku mau jelasin satu-satu nih supaya kita juga tahu dan mengerti, bukan cuman asal oh iya dia mengandung ini gitu. Jadi yang pertama kan tadi aku sebutkan almond oil. Almond oil ini dia itu dapat meningkatkan pembentukan protein untuk menjaga elastisitas kulit kita, karena kan balik lagi tadi kita kayak aku nih membesar gitu semua apa namanya, kulitnya kan jadi merenggang itu karena membesar semua. Nah, jadi si almond oil ini berguna untuk menjaga elastisitas kulit ini gitu, karena efek dari merenggangnya semua kulit badan kita karena kehamilan gitu. Nah, yang kedua itu adalah vitamin E. Vitamin E itu kegunaannya untuk meningkatkan antioksidan untuk menjaga kulit kita. Selanjutnya yang vitamin C. Vitamin C adalah kandungan favorit dalam skincare untuk aku sebelum waktu aku hamil. Jadi kayak aku suka banget pakai vitamin C untuk kulit aku, untuk kulit muka, karena vitamin C itu adalah salah satu kandungan yang dapat mencegah penuaan dini. Nah, yang terakhir aku sebutkan adalah jojoba oil. Jojoba oil itu kayak semuanya yang sering pakai hand cream atau body lotion pasti tahu kalau jojoba oil itu memberikan kelembutan yang ekstra dan juga menghaluskan kulit kita gitu. Jadi balik lagi aku mau kasih tahu bahwa kalau misalnya aku kan pakainya baru di trimester 3 ya guys, si Maternea anti stretch mark cream ini. Tapi aku menyarankan banget buat kalian, dari yang teman-teman semua di sini, mungkin ada banyak ibu hamil yang nonton atau beberapa ibu hamil yang nonton, pakailah ini dari trimester pertama. Menurut aku harganya juga affordable, karena balik lagi ini memang ini 40 mili, satunya 40 mili. Nah ya tuh 40 mili. Nah, 40 mili. Tapi dia itu kan tadi yang aku udah kasih lihat ya sama teman-teman semua, bahwa pakai sedikit aja tuh udah bisa banyak permukaan ini. sama masih halus. Beda. Pokoknya dia karena dia thick, dia bisa kalian pakai sedikit aja udah buat permukaannya sangat luas gitu. Jadi ini sangat affordable, kisarannya sekitar 180 sampai 200. Pokoknya aku dapatnya dari Shopee. Aku akan kasih kalian linknya di description box dan juga di sini, bahwa gimana aku belinya gitu. Jadi kalian bisa langsung check out gitu si Maternea anti stretch mark cream ini. Terus aku juga mau kasih tahu bahwa Maternea ini nggak hanya punya anti stretch mark cream, tapi dia punya dua produk lagi untuk ibu pasca melahirkan gitu. Jadi ada firming cream dan juga ada nipple balm. Tapi aku belum bisa kasih tahu kalian reviewnya karena aku belum pakai, karena ini tuh dipakainya setelah aku melahirkan gitu. Jadi nah,
kenapa aku udah punya. Jadi kalian tuh bisa beli bundle-nya gitu. Jadi di Shopee itu ada bundle-nya, karena menurut aku kalau beli bundle kan pasti lebih murah ya harganya dibanding satu persatu. Dan aku mau mencoba semua produknya gitu, karena aku juga percaya bahwa dia bagus. Jadi aku mau beli langsung semuanya untuk nanti pasca melahirkan gitu. Nanti aku akan kasih tahu juga reviewnya gimana untuk kedua produk ini, tapi setelah aku pakai ya teman-teman gitu. Terus selanjutnya kita ngomongin tentang olahraga ya. Aku pengen sharing sama teman-teman di sini olahraga apa aja yang aku lakukan dan menurut aku sangat affordable, oke? Karena aku udah pernah di awal kehamilan, di trimester kedua aku mulai olahraga itu dari 22 weeks. Jadi aku ikut yoga di online di salah satu tempat gitu. Tapi aku ikut, ya menurut aku itu lumayan mahal ya untuk online gitu. Jadi aku mencari lagi sampai akhirnya aku menemukan Caprisila Seran. Nah, kalau yang follow Instagram aku tahu aku sering banget update, karena Caprisila setiap abis kelas tuh foto bareng, terus abis itu diupload di Instagram, jadi aku suka repost. Nah, kalau yang follow aku pasti tahu kalau aku sering yoga sama Caprisila. Nah, aku yoga sama Caprisila biasanya. Jadi Caprisila itu ada satu minggu 4 kelas. Setiap kelas itu beda. Jadi ada yang pakai yoga prenatal yoga lattes, prenatal yoga bare, prenatal yoga. Ada juga yang sama with gym ball gitu ya, yang yoga with gym ball. Jadi ada yang pakai gym ball, ada yang pakai kursi. Dan itu semua menurut aku olahraga yang enak banget. Aku nggak pernah males-malesan gitu nggak pernah. Pokoknya sangat bumil friendly lah. Pokoknya kalian ikut deh, kalian harus cobain banget tuh kelasnya Caprisila. Dan setelah itu enak. Aku ini benar-benar pengalaman aku ya, dari pengalaman aku trimester 2 itu sering banget carpal tunnel syndrome, yang tanganku pagi bangun-bangun tuh bisa kaku banget. Setelah yoga aku enggak. Selanjutnya kakiku bengkak. Setelah yoga itu udah nggak pernah bengkak lagi karena sering stretching di yoga itu, terus melakukan gerakan-gerakan yang bisa kayak menyeimbangkan panggul, sehingga SPD aku juga udah nggak pernah muncul. Jadi kadang aku memang sempat sih waktu itu kayak aku turun dari tempat tidur atau naik tempat tidur, karena tempat tidurku agak tinggi, jadi aku harus satu kaki dulu gitu. Nah, sekarang karena aku udah diajarin juga sama Caprisila nggak boleh melakukan aktivitas yang mana satu kaki itu bisa lebih tinggi gitu, dan jadi menyebabkan panggung nggak seimbang gitu. Jadi aku melakukan gerakan-gerakan itu supaya maksudnya bukan melakukan gerakan, menghindari melakukan gerakan itu supaya aku tidak terkena SPD gitu. Oh iya, satu lagi, di kelas Caprisila itu yang aku seneng dibandingin kelas lain karena aku pernah mencoba, dia menjelaskan maksud atau tujuan dari setiap gerakan. Misalnya kita melakukan gerakan squat gitu. Untuk apa sih squat itu gitu, kayak untuk membuka panggul, dan kapan kita bisa melakukan squat itu, misalnya di pembukaan keberapa, dia jelaskan gitu. Jadi aku tuh punya bayangan nih, nanti pas aku udah lagi kontraksi pembukaan awal-awal tuh 1 sampai 5 aku melakukan gerakan apa ya, terus nanti kalau bayinya udah masuk ke panggul aku melakukan gerakan apa, dijelasin semuanya sama Caprisila. Jadi selain yoga yang aku dapat childbirth education juga gitu. Itu yang aku suka banget dari kelas-kelas Caprisila. Jadi kalian bisa kontak Caprisila Seran, aku masukin Instagramnya di sini untuk ikut kelas prenatal yoga gitu. Terus yang kedua itu aku ikut kelas-kelas dari YouTube. Jadi kan Caprisila seminggu 2 kali sampai 3 kali. Nah, aku berusaha di trimester ketiga ini, apalagi pokoknya aku olahraga dalam seminggu 5 kali. Nah, di hari lainnya itu 2 atau 3 hari lainnya itu aku ikutin olahraga dari Pregnancy and Postpartum TV. Nah, ini aku masukin ya YouTube-nya di sini. Nah, dia itu juga
karena kan satu exercise tuh biasanya 30 menit doang gitu ya. Aku ambil biasanya 2 video, yang 30 sama yang 15 gitu, biar jadi 45, atau ditambah lagi sama stretching gitu. Biasanya aku ambil yang yoga atau yoga bare, terus abis itu gym ball, abis itu stretching gitu, atau enggak sebelumnya stretching yang pertama gitu. Jadi sekitar 1 jam juga, karena kalau sama Capricorn tuh 1 jam 15 menit. Terus selain ini aku juga mau kasih tahu yang aku latih di trimester ketiga ini. Biasanya itu aku sembari tiduran pas malam, atau aku lagi duduk di gym ball itu, atau sama aku jalan tapi aku jujur aku nggak suka banget jalan di luar, karena aku kadang suka males gitu. Dan ditambah lagi karena sekarang lagi hamil gitu, kalau misalnya aku bawa Cleo anjingku jalan-jalan, takutnya dia kena tokso di luar gitu. Jadi aku menghindari untuk bawa si Cleo jalan-jalan. Jadi aku jalan-jalan bener-bener di rumah aja, di bawah tuh di rumah. Aku jalan siang, habis makan siang 15 menit, malam 15 menit itu aku sambil dengerin bird affirmation. Jadi atau nggak meditation dari Bridget Tyler. Dia kayak punya, bukan cuma 3 sih, ada beberapa playlist gitu. Jadi itu ada Build to Bird Meditation volume 1 gitu-gitu, kayak Finding My Deep Breath, Fear Cleansing Bird Affirmation. Aku dengerin terus gitu sambil nafas, deep breath gitu. Jadi supaya inget nanti kalau misalnya ada kontraksi aku harus bernafas gitu. Selain itu aku juga mengikuti, sekarang ini aku lagi karena udah di 30 weeks ke atas, aku lagi ngikutin Optimal Fetal Positioning sama Bidan Tantri Maharani dari Smilebird ID. Nah, ini adalah salah satu olahraga favorit aku juga. Jadi itu dia bukan olahraga yang kita nontonin video terus kita ikutan olahraga ya, tapi ada gerakan-gerakan yang kita lakukan sesuai dengan presentasi baby kita. Kayak aku kan sekarang presentasi kepala ya babyku, tapi aku kemarin waktu kontrol lupa nanya dia anterior posterior ada di kiri atau di kanan gitu. Jadi aku masih melakukan yang presentasi kepala aja. Itu ada PR dalam 7 hari. Nah, PR-nya ini, gerakan-gerakannya ini kita lakukan tuh bersama pasangan gitu. Jadi aku seneng banget karena pada akhirnya aku punya olahraga, punya kegiatan kehamilan yang bisa dilakukan bersama pasangan gitu. Jadi kalau misalnya Enrico suamiku pulang, ayo bawa kita abis dia mandi gitu ya, ayo bawa PR gitu, kerjaan PR gitu. Jadi kayak menghadapi kehamilan ini berdua tuh seneng banget gitu. Ada kegiatan yang bisa dilakukan berdua. Nah, di situ juga ada gerakan sacral release. Nah, teknik sacral release itu kan 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu aku juga suka mendengarkan afirmasi-afirmasi positif. Jadi dan yang paling aku suka juga visualizing birth kita gitu. Jadi kita membayangkan nanti kehamilan kita, proses melahirkan kita kayak apa. Jadi semuanya positif gitu, prosesnya gitu. Jadi itu aja keseharian aku, itu aja rutinitas aku, rutinitas yang aku lakukan. Semoga sharing-sharing aku ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi hamil juga, ataupun yang nonton mungkin mama atau papanya, bisa di-share ke anaknya yang lagi hamil ataupun lagi mencoba hamil gitu. Supaya yang pertama ingat, dari awal itu udah harus pakai produk anti stretch mark, karena jangan sampai misal kayak aku pakainya belakangan. Dan untungnya menemukan produk yang bisa menghilangkan, memudarkan stretch mark aku. Yang kedua, olahraga. Kenapa olahraga itu sebenarnya bisa dilakukan dari kehamilan awal gitu, tapi kenapa aku baru ngelakuin trimester kedua, karena awalnya parno juga, takut kayak over exercise, tapi padahal sebenarnya enggak gitu guys. Jadi semakin sering kita olahraga itu kan muscle memorinya ada, jadi bisa melenturkan perineum, melenturkan panggul gitu. Jadi akan memudahkan proses melahirkannya nanti. Jadi kalau bisa lakukan sedini mungkin dari awal-awal kehamilan, ketika dokter bilang udah boleh gitu. Tapi balik lagi tanya sama dokter, jangan kita sendiri yang self diagnose diri kita, oh gue baik-baik aja kok, tapi kan kita nggak tahu keadaan rahim kita, karena
Pokoknya biar aman, tanya sama dokter, saya udah boleh olahraga belum dok gitu. Nah, sama yang ketiga itu diperhatikan intake-nya, mulai dari minuman, nutrisi-nutrisinya, vitamin dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi aku mau bilang terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menonton semua video di channel kita. Aku terima kasih banget teman-teman, Amang, Inang, saudara-saudaraku semuanya yang sudah nonton dan untuk sudah support channel kita. Terima kasih banyak. Dadah.